Yo, what's up guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugong. Oke guys, di konten dan kesempatan kali ini kita akan kembali mereview video siapa lagi kalau bukan orang yang paling kita cintai seantero jagat raya dan di seluruh pelosok bumi, yaitu Mr. Godfathers of VTube Haters ya. Di konten yang terbarunya yaitu yang berjudul VTube dihentikan SWI, bagaimana nasib TikTok, snack video, Kompas, dan Hello. Oke guys, ya kita langsung aja guys. Jadi di konten tersebut guys, di awal video ya, kita memperoleh informasi dari Mr. Godfather bahwa ada beberapa perusahaan yang memiliki sistem piramida guys. Dan ternyata sistem piramida itu tidak semuanya adalah ilegal ataupun mengandung konotasi yang negatif gitu ya. Ternyata ada juga beberapa MLM ataupun di perusahaan yang menggunakan sistem piramida, yang dimana sistem piramida itu boleh-boleh saja. Oke, jadi kita memperoleh info baru dari kontennya Mr. Godfather bahwa tidak seluruhnya perusahaan yang menggunakan sistem piramida itu adalah ilegal ataupun buruk gitu ya. Jadi untuk kalian yang selama ini masih berpikiran setiap kali ada MLM atau setiap kali ada program investasi ataupun ada perusahaan yang menggunakan sistem piramida lalu kalian langsung wah sorry ini Ponzi nih, ini Ponzi gitu ya, itu bukan guys ya, itu bukan gitu. Jadi kalian harus meneliti lebih dalam lagi sistem piramidanya itu seperti apa. Oke. Lalu itu aja kalau untuk sistem piramida. Lalu mulai membahas mengenai VTube guys. Nah, di dalam kontennya itu Mr. Godfather mengatakan seperti ini, bahwa perusahaan VTube itu nanti suatu hari bisa berkata bahwa kesannya kayak mencuci tangan ya. Jadi kalau mau minta ganti rugi para membernya, seandainya nanti ternyata scam gitu dan para membernya ingin meminta ganti rugi kepada VTube. Nah, lalu VTube katanya menurut beliau bisa saja mencuci tangan dengan mengatakan bahwa yang terima duitnya kan para leader VTube, perusahaan tidak terima uang apa. Jadi kalian tagih dong ke leader VTube, hanya terima komisi dari setiap transaksi gitu ya. Nah, ini kembali yang dipertanyakan, apakah betul atau tidak seperti itu? Karena kalau menurut selama ini yang bisnis yang VTube jalankan, sebenarnya penghasilan VTube itu bukan berdasarkan komisi ya, tetapi orang yang beriklan di VTube, dan ada kok iklannya kan pernah dikasih lihat ya. Walaupun bukannya perusahaan-perusahaan besar ya, iklan-iklan yang dari member-member VTube. Mereka membeli gold untuk berikan di sana, dan uangnya masuk ke mana? Uangnya masuk ke perusahaan. Jadi sebenarnya keuntungannya dari situ guys ya. Kalau mengenai sistem yang katanya terima potongan 50% terus uangnya untuk VTube, nah ini sebenarnya belum bisa dibuktikan ya. Ini sebenarnya masih belum bisa dibuktikan guys. Gue juga di kesempatan kali ini gue menantang sebenarnya untuk Mr. Godfather kalau bisa membuktikan dengan nyata ya bahwa VTube itu memang mengambil 50% dari potongan itu. Karena selama ini di sistemnya, baik itu yang kita pelajari dari official VTube ya, di YouTube-nya ataupun di channel official lainnya, itu di pembelajaran VTube dikatakan bahwa 50% itu adalah dibagi-bagi ke member yang qualified, termasuk gua qualified untuk bronze waktu itu ya. Jadi gue mendapat tambahan lagi setiap harinya, itu beda-beda guys. Jadi kalau misalnya di hari itu ada yang pencairannya berapa ya, kita terimanya juga beda-beda kan, tergantung dari yang mencairkan di hari itu gitu ya, transaksi di hari itu. Jadi beda-beda, nggak selamanya dapatnya 1 VP atau 2 VP, naik turun dia, tergantung hari itu banyak transaksinya berapa ya. Jadi itu ada klaim dari VTube ya. Sedangkan klaim dari Mr. Godfather selama ini bahwa aduh udahlah itu bohong-bohong aja, itu dimakan itu sama VTube. Buktikan
buktikan ya, karena kita kan di sini adalah pemberi informasi yang real, yang sesuai dengan faktual. Gue sendiri tidak berani ngomong apakah itu dibagikan ke membernya sesuai dengan program VTube, karena juga belum ada keterangan resmi dari VTube atau buka-bukaan bahwa ini loh hari ini terjadi transaksi sekian, oke 30% atau 50%-nya kita bagi semua untuk member yang jumlahnya sekian, belum ada juga. Ya, tetapi gue juga tidak mau mengatakan bahwa itu 50% atau 30% itu diambil oleh seluruhnya ke perusahaan, karena juga belum ada bukti yang mendukung itu, sehingga gue tidak akan berkata apa-apa mengenai hal itu. Oke, jadi di sini gue berusaha untuk menyampaikan yang faktual ya guys, jadi bukan yang hanya itu pasti ini, itu pasti ini, itu feeling saya, itu berdasarkan feeling atau harus berdasarkan faktual atau kenyataan ya, ada bukti nyata ya gitu ya. Oke, lalu selanjutnya dikatakan juga bahwa permainan gratis itu, VTube itu hanya tipuan ya. Jadi ujung-ujungnya pasti nanti akan terjadi yang namanya fast track gitu ya. Ya gue nggak tahu ya sampai terakhir VTube tutup ya guys ya. Bagi gue pribadi dan seluruh member gue yang di grup gue, semuanya adalah gratis. Jadi apakah itu tipuan atau tidak ya, semuanya adalah gratis dengan jumlah, kalau member gue langsung itu sekitar 20-an member, di bawahnya lagi udah sekitar 40-an member, itu semua free, tidak ada yang ikut fast track, karena fast track itu adalah opsi dan gue tidak pernah menganjurkan. Oke, jadi itu sih. Jadi kalau misalkan apakah itu termasuk yang namanya tipuan, gratis itu tipuan, sampai saat ini sih masih gratisan ya, jadi buat gue sih bukan tipuan ya. Oke, lalu di kontennya pula juga ada membahas mengenai VTube itu nantinya tidak boleh ada pembelian paket bintang guys gitu ya. Jadi itu dinyatakan, kenapa dinyatakan ilegal, karena ada pembelian paket bintang, sedangkan kedepannya tidak boleh ada pembelian paket bintang. Itu pun menurut Mr. Godfather seperti itu pun menurut gua adalah sesuatu yang salah, bahwa di setiap aplikasi ada yang namanya pembelian paket ya, dan itu boleh. Kalian boleh cek dimanapun, aplikasi apapun, itu ada program-program untuk pembelian paket. Sebagaimana misalkan di YouTube kalian mau beli paket yang premium, boleh gitu ya. Seperti juga misalkan di Mobile Legend ya, kalian membeli paket yang VIP sehingga memperoleh keuntungan tiap harinya bisa dapat bonus lebih gede ya kan? Boleh gitu, boleh aja pembelian paket itu boleh ya. Jadi pernyataan Mr. Godfather mengenai VTube tidak boleh ada pembelian paket bintang itu salah besar guys. Itu boleh di aplikasi, itu boleh setiap ada pembelian di semua aplikasi ya, aplikasi lain setiap ada pembelian paket itu boleh ya. Yang tidak boleh dan yang harus direvisi oleh VTube menurut SWI dan juga ya menurut SWI lah ya, Pak Tongam waktu itu ya. Nah, setiap pembelian paket itu adalah belinya ke perusahaan. Itu yang belum bisa dilakukan oleh VTube ya. Jadi kalau misalkan pernyataannya hanya tidak boleh ada pembelian paket, boleh sebenarnya. Yang tidak boleh adalah pembelian paketnya itu saat membeli paket kan butuh VP. Nah, pembelian VP-nya itu ke member itu nggak boleh. Nah, VP-nya itu harus carinya ke perusahaan, bayar ke perusahaan untuk beli VP, dan nanti hasil dari VP itu juga harus dibeli. Kalau kita mau jual itu harus dibeli oleh perusahaan gitu ya guys ya. Oke, jadi paham ya untuk yang itu. Lalu juga di konten membahas mengenai leader banyak yang sudah membohongi member, karena ya sekarang udah ketahuan ilegal dan banyak yang suka memutar-mutar mengenai fakta. Kenapa ini ilegal, kenapa ini sudah nggak ada di Play Store, dan leader tuh berusaha membohongi membernya. Dan juga di situ Mr. Godfather lalu keras mengatakan leader yang membohongi member seperti itu harus malu. Oke. Nah ini makanya gue selalu bilang guys ya, untuk info-info di luaran yang beredar dan liar ya, info di luaran ya liar lah gitu ya, dan setiap leader bisa menciptakan kata-kata melalui kalimat, melalui WA yang berusaha menenangkan membernya ya.
berusaha mensupport membernya, tetapi malah menjadi batu sandungan gitu sebenarnya, malah menjadi apa ya, balik ke dirinya sendiri gitu ya, bahwa yang mereka lakukan itu kadang-kadang tidak faktual, tidak sesuai dengan info yang diberikan dari VTube, malah berdasarkan dari ya mereka bikin sendiri gitu, mereka bikin kata-kata sendiri, berusaha untuk menyenangkan membernya, sehingga sebenarnya tugas leader kan jelas, itu adalah sebagai sudah pernah sudah pernah dibahas juga oleh semua leader VTube, bahkan sudah pernah dikatakan bahwa leader itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari manajemen. Oke? Leader, oke. Maka sebaiknya sebagai seorang leader, jika belum ada info dari manajemen VTube yang resmi, sebaiknya ya nggak usah memberikan info apa-apa, ya kan? Itu pun gue kritik waktu itu mengatakan Pak Wilbert ya, waktu itu mengatakan 99% ini sudah legal dan tinggal 1% lagi gitu, sehingga sekarang malah terbongkar bahwa yang sudah selesai itu baru 3 poin dibanding 5 poin ya, 5 poin yang disuruh oleh SWI gitu. Nah sekarang baru 3 ya, kalau 3/5 ya baru berapa dong, 60% guys, nggak sampai 90, bahkan 80%, 70% pun nggak nyampe, baru 60%, sehingga ya, kalau dalam hal ini ya Pak Wilbert juga malu sih seharusnya. Bahkan sudah mempertontonkan waktu itu yang sempet gue pertanyakan juga, itu surat apa? Kelihatan juga enggak, itu surat dari OJK yang mengatakan kata 99 ini udah diurus, 99% lagi akan segera legal. Surat yang diunjuk pun juga nggak kelihatan surat apa yang kata ada tanda tangan Pak Tongamnya, kan itu udah gue kritik waktu itu. Makanya sekarang berbalik lagi ya, buat gue untuk leader seperti ini ya mohon untuk memperbaiki cara penyampaiannya kepada para membernya lah gitu. Kalau memang belum ada info resmi dari perusahaan, ya udah katakan saja kepada membernya belum ada info resmi dari perusahaan, nanti kalau ada pasti kita akan update gitu ya dari manajemen. Itu sebenarnya tugas leader. Leader adalah perpanjangan tangan dari manajemen. Semua leader PLC selalu mengatakan seperti itu. Nah, sebagai perpanjangan tangan dari manajemen, seharusnya adalah memberikan info setelah ada info dari manajemen baru disampaikan ya, bukan berdasarkan pemahaman pribadi yang akhirnya malah menjadi bumerang bagi diri sendiri gitu ya guys ya. Jadi itu aja, dan kalian info buat kalian bahwa ini berarti info buat kalian bahwa segala info dari leader sebaiknya kalian cross check apakah itu resmi atau tidak dari manajemen VTube, yang mana dari VTube juga sudah memberitahu info resmi itu hanya dari Twitter, Facebook, dan juga Instagram resmi dari VTube. Oke. Nah, kita sekarang udah memasuki awal Maret guys. Nah, tentu saja ini yang udah pasti yang udah pasti jadi apa ya, jadi bulian daripada haters, yaitu ini sudah awal Maret ya. Bener aja di konten tersebut juga Mr. Godfather sudah mengatakan, hey ini 1 Maret nih, ini mana nih gitu. Itu udah lumrah lah, dan gue udah menduganya gitu ya bahwa akan terjadi seperti ini gitu, bahwa ini sudah 1 Maret di mana nih. Tapi ya kita gini aja lah kan, untuk di pemahaman mengenai bulan, dalam 1 bulan itu ada awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan ya kan. Kalau manajemen mengatakan awal, yaitu buat gua ya awal itu adalah 1 sampai 10 kan, 30 hari nih dalam 1 bulan. 1 sampai 10 adalah awal bulan. Tengah bulan adalah 10 sampai 20, tanggal 20 ke atas sampai tanggal 30 itu adalah akhir bulan. Nah, maka dari itu kita tunggu saja sampai awal Maret ya. Buat gue sih gue nunggu sampai 10 Maret. Kalau memang nanti sampai 10 Maret memang belum ada apapun dari VTube, ya tentu gue juga nanti akan menuntut nih, mana VTube katanya janjinya awal Maret mana gitu kan. Tentu nggak usah capek-capek haters buat mengebuli para VTubers. Kita pun seorang VTubers pasti akan membuli VTube juga kalau misalkan awal Maret, yaitu sampai tanggal 10 ya, kalau
gue bilang awal Maret sampai tanggal 10, kita pun sebagai VTubers kita akan membuli perusahaan kita sendiri juga nantinya. Kita akan menanyakan dan pertanggungjawabannya mana nih awal Maret ya kan. Dan kita tunggu nanti perusahaan akan menjawab seperti apa. Oke. Lalu, nah ini guys, di sepanjang video mengenai talk show Tok Menkominfo kemarin yang dibahas oleh Mr. Godfather ya, ada satu momen ya yang tidak pernah sama sekali ditampilkan oleh Mr. Godfather, karena itu adalah momen yang momen yang membahagiakan untuk para VTubers sebenarnya. Makanya haters tidak mau memperlihatkan itu. Nah, Mr. Godfather kebetulan di konten ini dia mengatakan apa itu katanya itu member para VTubers itu dulu sering ngomong apa itu OJK tidak punya hak. Nah, mampus lu sekarang lu menyembah OJK agar proses legalisasinya diselesaikan. Oke. Nah, tetapi itu yang bener adalah guys, gue tampilkan ya guys ya. Gue sebenarnya nggak mau menampilkan video ini, tetapi karena untuk fakta lah ya, bukan pembohongan publik, bahwa memang VTube nanti legalisasinya itu bukan urusan OJK. Oke? Kita nonton aja guys ya. Pak Tongam, nah tadi kan udah disampaikan nih bahwa dari situ dasar hukumnya apa dan gimana buat dinyatakan legal atau ilegal. Nah, kita langsung khususkan ke TikTokers dan juga VTube nih Pak Tongam. Kan OJK menyatakan bahwa aplikasi VTube dan TikTokers merupakan aplikasi yang ilegal. Nah, kalau dikhususkan kedua aplikasi ini, alasan kedua aplikasi tersebut disebut ilegal tuh gimana tuh Pak Tongam? Ya, perlu kami luruskan bahwa yang menyatakan aplikasi VTube dan TikTokers ilegal bukan OJK, tapi Satgas Waspada Investasi. OJK, sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2011, melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. VTube dan TikTokers ini bukan jasa keuangan, sehingga bukan berada di bawah pengawasan OJK. Tetapi dalam rangka perlindungan masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu, penanganan kedua entitas ini adalah oleh Satgas Waspada Investasi. Demikian supaya kita paham bersama bahwa tidak ada kaitannya dengan OJK. Walaupun saat ini OJK sebagai ketua Satgas Waspada Investasi. Nah, dari situ sudah jelas ya guys ya. Jadi gue tidak perlu ngomong banyak lagi. Kalian nilai sendiri gitu ya. Bahwa selama ini memang bukan under OJK. Kita memang diawasi oleh lembaga yang namanya SWI dan under Menkominfo. Oke guys, jadi gue nggak akan membahas panjang-panjang gitu ya mengenai itu ya. Lanjut lagi guys, di akhir video, di menjelang akhir video mulai membahas selain VTube, yaitu mengenai snack video ya kan. Di snack video itu mengatakan bahwa ya sebenarnya yang referral itu tidak menjadi masalah gitu kan, tapi yang menjadi masalah memang referral yang menghasilkan uang gitu. Lah snack video kan juga referralnya menghasilkan uang kan, sama aja gitu ya. Enggak, tapi ada sebenarnya perbedaannya. Balik lagi seperti yang gue bahas di awal, perbedaannya adalah kalau misalkan di VTube itu bukan perusahaan yang membayar, tetapi kalau di snack video itu adalah perusahaan snack video yang membayar. Maka dari itu gue pernah mengatakan juga di konten gue yang sebelumnya bahwa proses legalisasi snack video akan lebih mudah dibanding VTube gitu. Walaupun sekarang dinyatakan ilegal. Loh, masih berkelit. Mr. Godfather masih berkelit loh di sini bahwa masih berusaha membela snack video ya. Seperti gue sebenarnya dejavu juga sih sebenarnya ngeliat Mr. Godfather. Itu yang Mr. Godfather lakukan adalah persis sama seperti apa yang selama ini leader-leader VTube lakukan untuk membela VTube. Jadi sebenarnya sama aja. Makanya gue pernah ngomong waktu itu, jika kita menyerang pendapat seseorang, yang ada pendapat seseorang nanti akhirnya dia malah defensif, dan akhirnya berlaku juga untuk Mr. Godfather gitu. Dia malah defensif dan akhirnya menunjukkan bukti-bukti bahwa ini bukan ilegal gitu ya. Lihat aja keterangannya dari SWI pun mengatakan bahwa ini lagi diselidiki ya, lagi diproses lebih lanjut apakah ini normalisasinya seperti apa snack video. Namun gue jadi persis kayak Mr. Godfather nih guys ya. Gue persis seperti Mr. Godfather. Habis gimana dong beliaunya juga, dianya juga begitu ya. Dulu mengatakan bahwa VTube ilegal sudah dinyatakan oleh
media sebesar Detik dan juga Kompas dan lainnya gitu kan. Dan yang menyatakan snack video ilegal pula yang mengatakan media massa adalah media massa yang sama ya. Di Detik ya, di Kompas ya, dan juga yang lainnya, tapi yang gede ya Detik dan Kompas lah ya. Kalian bisa menemukan di situ bahwa snack video dikatakan ilegal. Gue jadi kayak Mr. Godfather nih. Jadi masih meragukan yang namanya media massa sebesar Detik ataupun Kompas itu, ya silakan menggugat Detik ataupun Kompas ya. Ya ini persis lah samanya yang dilakukan oleh SWI ataupun OJK adalah menyatakan ilegal. Setelah itu baru ada usaha untuk menormalisasikan. Ya sama yang terjadi snack video seperti itu, dinyatakan ilegal dan sekarang akan ditinjau ulang untuk proses normalisasi lagi seperti itu gitu. Nah maka dari itu gue kemarin menganjurkan di konten gue yang terakhir, Pak Chandra di sini agak offside, gue bilang gitu, Mr. Godfather agak offside. Alangkah lebih elok bila Mr. Godfather join di saat ini sudah dinyatakan legal gitu. Itu lebih elok lah Pak. Itu masukan gue aja sih, saran gue. Dibandingkan kemarin yang masih ilegal dan menjadi polemik, akhirnya di luaran jadi ini kan, jadi timbul desas-desus dan isu-isu yang tidak menyenangkan gitu. Ya lebih eloknya sebenarnya adalah tunggu proses sampai legal baru join gitu. Oke guys, jadi selanjutnya adalah banyak juga di orang yang bertanya di kolom komentar gua bahwa mereka berkomen di kolom komentarnya Mr. Godfather ternyata tidak bisa gitu, dan ternyata dijawab oleh Mr. Godfather di konten kemarin ya, bahwa ya di konten yang tadi, bukan kemarin, oke, konten yang terakhir itu, bahwa jika memang komentar kalian sudah membuli maka akan diblokir. Nah bisa jadi jawabannya sudah dijawab sendiri oleh Mr. Godfather, bisa jadi Anda diblokir karena mungkin Anda membuli karena komen beliau gitu ya. Itu di akhir penghujung video Mr. Godfather. Oke. Nah, mengenai info resmi dari VTube, gua ada update lagi ya. Update yaitu yang akan gua tampilkan di sini guys ya. Gua tampilkan ada pengumuman resmi. Di sini gue nggak akan baca semua, tetapi nanti kalian bisa baca sendiri lah. Kalian tentu sudah memperoleh info ini juga dari leader-leader dan juga grup kalian mungkin ya. Kalian kalau yang belum memperoleh info ya kalian bisa baca, kalian bisa pause dulu video ini, kalian bisa baca ya. Tetapi poin pentingnya adalah di sini ini adalah usaha dari VTube untuk memenuhi syarat-syarat dari SWI ya. Dan di situ sudah jelas sekali bahwa VTube menyatakan 3 hal sudah terpenuhi dan diterima oleh SWI, sementara 2 hal lainnya dalam proses penelitian oleh pihak SWI. Oke. Jadi inilah usaha dari VTube menuju legalisasi ya. Nah, di sini arahan dari VTube di pengumumannya adalah ada 5 poin kan dari SWI kan. Nah, poin 1 sampai 4 bisa ditangani oleh kami selaku manajemen untuk berjuang dan memperbaiki sistem yang ada agar sesuai dengan arahan SWI. Namun demikian, dari pihak manajemen ingin minta dukungan kepada kawan-kawan semua VTuber, jadi ini pesan untuk seluruh VTubers, memperhatikan dan mentaati poin kelima, yaitu pembenahan komunitas agar lebih tertib. Oke, poin kelima itu ya guys ya. Jadi diusahakan kita tertib lah, ngapain juga kan lagi masa tenang, apa juga yang perlu yang dibuat isu-isu, apa yang mau dibikin. Orang masa tenang itu ya diem, tenang, tunggu di rumah, ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Orang nggak ada aktivitas menjalankan misi pula dan lain-lain gitu. Oke, jadi nah seperti ini nih info resmi dari VTube, walaupun gue juga masih meragukan karena kenapa gue nggak mendapatkan ini di official Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Gue nggak mendapatkan ini, tapi ini gue dapetin dari grup. Buat kalian coba tolong bantu cek juga info ini resmikah dari manajemen atau bukan, karena pernah ada hoax juga, hoax yang
menggunakan template persis sama seperti ini. Jadi seakan-akan yang mengeluarkan VTube gitu. Kan pernah ada ya guys ya, untuk kalian VTubers pasti pernah tahu gitu, bahwa ada hoax juga yang menyatakan VTube tutup gitu ya, kami telah tutup gitu, tapi template-nya persis sama, seakan-akan itu adalah pesan dari manajemen VTube gitu, dan itu ternyata hoax. Nah, apakah pesan ini hoax atau bukan? Tapi ini pesan yang positif, makanya gue sampaikan aja walaupun itu sebenarnya resmi dari manajemen ataupun enggak, tapi itu adalah pesan yang positif, makanya gue sampaikan ke kalian ya. Nah, kalian bisa bantu cek apakah ini pesan itu, pengumuman itu apakah resmi dari VTube. Kalau resmi, karena gue hanya berpatokan dari apa yang VTube pernah katakan sih. Pengumuman terakhirnya sebelum tutup itu adalah hanya mengupdate info dari official resmi VTube, Instagram, Twitter, Facebook. Sedangkan di Instagram, Twitter, Facebook info ini belum ada. Oke, jadi gitu aja sih. Mungkin kalian yang tahu, kalian bisa bantu cek dan kalian bisa komen di bawah. Ya bener kok itu dari pihak manajemen, nanti akan diupdate di Facebook atau Instagram ataupun Twitter dan lain-lain. Oke, gitu ya. Oke guys, jadi sementara bahas tentang ini kembali, gue mengajak kalian untuk menunggu aja ya. Untuk para VTubers yang masih berharap dengan 3.0-nya ya sabar-sabar menunggu, kita tunggu sampai awal Maret ya. Kalau memang dari sampai awal Maret ini berlalu ya kita tagih bareng-bareng ya, gue pun juga akan menagih nanti gitu ya. Oke guys, jadi kita akan jumpa lagi di konten lainnya. Share jika menurut kalian info ini adalah informatif, dan juga silakan kalian komen apapun kalian yang mau komen di kolom komen di bawah sesuai dengan peraturan dari YouTube. Karena kenapa? Ada beberapa komentar di kolom komen gue yang bilang kok komentar gue dihapus. Swear guys, I swear to God, gue sumpah kepada Tuhan, gue tidak pernah menghapus komentar kalian satupun. Oke? Ya, jadi kalian komen aja, komen kalau memang tidak muncul ya bukan gue, karena itu dari YouTube sendiri, bukan gue guys ya. Oke? Ya gitu aja guys. Jadi jangan lupa juga untuk kalian subscribe video Koko Dugong agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. See you guys. Ciao. Oh, I never